sahabat matematika dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada 3, yaitu kuartil, desil, persentil. Masih di materi matematika wajib kelas 12. Yang lebih banyak kita bahas tentang ukuran letak data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Baik, langsung saja kita mulai dari kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Kuartil itu disimbolkan dengan KI, jadi kuartil ke I. Kuartil itu merupakan ukuran letak data, ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah data diurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Jadi kalau datanya kecil atau sedikit, ini bisa kita kerjakan secara manual. Pertama, kita bagi data itu menjadi 2 buah bagian yang sama besar. Jadi data ini kita bagi, ruas kirinya ada 3, ruas kanannya ada 4. Kemudian masing-masing ruas itu kita bagi lagi menjadi 2, sehingga data itu akan terbagi menjadi 4. 1 bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Batas-batas inilah yang disebut dengan kuartil. Ada istilahnya kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, bagaimana kita mengerjakannya dengan rumus? Yang pertama, kita harus tahu dulu letak kuartil ke I. Itu dirumuskan dengan I kali N plus 1 per 4. Baik N-nya untuk bilangan ganjil atau N-nya genap. Ini rumusnya tetap I dikali N plus 1 dibagi 4. Karena kuartil sendiri artinya 4, sehingga pembaginya 4. Nah, jika hasil pembagiannya itu adalah bilangan bulat, itu maka kuartil data ke I akan sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 4. Dengan KI itu, nilai I itu adalah 1 sampai 3. Dan N menyatakan banyaknya semua data. Dan jika hasilnya desimal, maka kuartil ke I itu sama dengan desimalnya misalkan M, D. Maka kuartil ke I itu sama dengan data ke M ditambah dengan D dikali data ke M ditambah 1 atau data sesudah M dikurangi dengan data ke M. Nah, mari kita coba hitung data ini dengan menggunakan rumus. Kita tahu bahwa N ini adalah banyaknya data ada 7. Sehingga untuk kuartil ke 1 sama dengan data ke 1 dikali N. N-nya 7 ditambah 1 dibagi 4. Sehingga kuartil ke 1 sama dengan data kedua. Kita hitung data kedua 1, 2. Sehingga data kedua adalah 3. Sehingga kuartil 1 itu nilainya sama dengan 3. Nah, demikian pula untuk kuartil kedua atau disebut kuartil tengah. Kuartil kedua itu akan sama dengan data ke I-nya 2. N-nya 7, berarti 2 dikali 7 ditambah 1 per 4. Hasilnya 4. Sehingga kuartil kedua itu sama dengan data keempat. Data keempat kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4. Yaitu nilainya sama dengan 4. Data keempatnya. Demikian pula untuk kuartil ketiga. Kuartil ketiga berarti I-nya 3. I-nya 3. N-nya banyak data tetap 7. Ditambah 1 dibagi 4. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya 6. Sehingga kuartil ketiga itu sama dengan data ke-6. Jadi kita hitung datanya ke-6. Dan ingat, data ini harus diurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Kita hitung yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nilai dari kuartil ketiga itu sama dengan 8. Nah, bagaimana dengan yang desimal ini? Baik, kita ke contoh yang hasilnya desimal. Tentukan kuartil ketiga dari data ini. Jadi langkah kita pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian kita tahu banyaknya seluruh data ini ada 10. Nah, kalau sudah begini tinggal kita menghitung letak Q3. Letak Q3 adalah I N plus 1 per 4. Jadi 3 dikali 10 plus 1 bagi 4. Yaitu 3 dibagi 4 hasilnya 8,25. Sehingga nilai dari Q3 itu sama dengan data ke-8 ditambah 0,25. 0,25 ini desimalnya. 0,25
dikali data ke-9, sesudah data ke-8, dikurangi data ke-8. Jadi data ke-8 kita hitung dari depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu nilainya 8. Dan data 9 nilainya 9. Kurangi 8 hasilnya 1. 1 dikali 0,25 tetap 0,25 ditambah 8 sehingga hasilnya 8,25. Sehingga kuartil ketiga nilainya adalah 8,25. Nah, itu untuk kuartil. Dan perlu diingat bahwa pada statistika ada istilahnya statistik 5 serangkai. Yaitu yang dimaksud 5 serangkai adalah data minimum, data terkecil, Q1, Q2, Q3 kuartilnya, dan data maksimum. Ini disebut statistik 5 serangkai. Yang kemudian nilai Q2. Nilai Q2 itu sama dengan nilai median yang kita bahas kemarin. Kita lanjut ke desil. Desil itu ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 10. Kalau kuartil membaginya menjadi 4, desil membagi 10. Jadi prinsipnya kuartil, desil, persentil itu hampir sama. Jadi tetap data itu harus terurut dari yang kecil sampai yang tertinggi. Nah, bagaimana menentukan letak desil? Ini sama dengan kuartil, yaitu I plus N tambah 1 dengan I desil keberapa yang diminta dibagi 10. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Nah, sama seperti tadi, jika hasilnya bulat, maka desil ke I sama dengan XI kali N plus 1 per 10. Nah, kalau hasilnya desimal, itu adalah desimalnya misalkan M, D, maka desil ke I adalah data ke M ditambah D dikali data ke M plus 1 dikurangi data ke M. Nah, ingat, I itu adalah rentang nilainya 1 sampai 9, karena dia desil. Nah, untuk contoh kita gunakan data yang tadi. Tentukan desil ke-8, berarti I-nya 8 dari data itu. Tetap langkah pertama kita adalah mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar. Dan kita tahu, kita hitung N-nya ada 10 data. Jadi kita cari D8-nya. Sehingga rumusnya adalah 8 dikali 10 plus 1 per 10. Kita ketemu bahwa D8 sama dengan data ke 8,8. Dan kita hitung D8 berarti karena dia desimal, mengandung desimal. Rumusnya X8 plus 0,8. 0,8 itu ini. Desimalnya 0,8 dikali X9. Karena di sini 8, maka ini X9 dikurangi 8. Ya, hasilnya 8 dikali 0,8 dikali 8 ditambah 0,8 dikali 1. Sehingga desil ke-8 nilainya 8,8. Nah, kita lanjut ke persentil. Jadi sebelumnya nilai desil ke-5 itu akan sama dengan Q2, akan sama dengan median karena ini merupakan nilai tengah dari data. Kita ke persentil. Prinsipnya sama. Kalau persentil itu membagi data menjadi 100. Sehingga letak persentil ke I adalah data ke I dikali N plus 1 per 100. Jadi Pak ingatkan lagi, kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Dengan I itu antara 1 sampai dengan 99. Nah, sama seperti tadi, jika hasilnya bulat, maka PI persentil ke I akan sama dengan XI dikali N plus 1 per 100 hasil perhitungan ini. Dengan I sama dengan 1 sampai dengan 99. Tapi jika hasilnya desimal, maka PI-nya, persentil ke I-nya adalah data ke M, M-nya itu bulatnya, kemudian dikali desimalnya, X data ke M plus 1 dikurangi data ke M. Oke, contohnya, kita gunakan data yang tadi. Tetap langkah pertama kita adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ditanya adalah persentil ke-12. P12, maka I-nya 12. Sehingga persentil ke-12 sama dengan data ke-12 dikali N. N-nya banyak data, 10 ditambah 1 per 100. Sehingga persentil ke-12 nilainya sama dengan data ke-1,32. Sehingga persentil ke-12 sama dengan data ke-1 ditambah 0,32, ini 0,32
data kedua dikurangi data ke 1. Nah, caranya sama. Baik, kita bahas ke data berkuartil, data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, itu rumusnya letak kelas kuartil ke I, ini yang kita bahas, ini yang perlu, sangat penting untuk menentukan letak kelasnya. Data berkelompok, seingat data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok kemarin yang kita bahas. Itu rumusnya adalah I per 4 kali N. I-nya menyatakan kuartil ke, 4-nya dibagi 4, N-nya banyaknya data. Karena dia kuartil dibagi 4. Dan rumusnya, perhatikan, di kuartil ke I akan sama dengan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas kuartil, I per 4 dikali N dikurangi FK. FK frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil ke I dibagi dengan frekuensi kelas. Kuartil ke I dikali dengan panjang kelas. Jadi kalau kalian perhatikan rumus ini bermirip dengan rumus median. Kalau median di sininya 2. Pembaginya 2. Nah itu. Kita bahas rumus dulu. Kemudian desil, letak kelas desil itu adalah I per 10 kali N. Jadi hampir sama. Dan rumusnya yaitu tepi bawah desil ke I per 10 N min FK. Bedanya di sini dengan kuartil kalau diperhatikan. Jadi rumusnya sama, bedanya di sini. FK per F dikali P. Nah, demikian juga dengan persentil untuk data berkelompok. Jadi untuk persentil data berkelompok, itu letak kelas persentilnya adalah I per 100 dikali N. Dengan rumusnya, persentil ke I adalah tepi bawah kelas persentil ditambah dengan 1 I per 100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas per frekuensi kelas persentil dikali dengan panjang kelas. Di rumusnya dihafal. Ini rumusnya sama dengan rumus median. Cuma pengertiannya perlu diingat. Sekali lagi, kuartil itu membagi data menjadi 4, desil membagi data menjadi 10, persentil membagi data menjadi 100. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Perhatikan contoh. Jadi kita punya data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Dengan jumlah frekuensi seluruhnya adalah 40. Nah, dari data ini tentukan nilai dari kuartil ketiga, desil ke-8, persentil ke-40. Oke, kita mulai dari nilai Q3. Langkah kita pertama yaitu menentukan letak kelas Q3. Kelas Q3 itu letaknya di data ke I per 4, berarti 3 per 4. Dikali N. N itu banyaknya frekuensi seluruhnya 40. Kita tahu hasilnya adalah 30. 30 itu kita cari dia berada di mana, sama seperti median tadi. Sini 12, 29, 30 berarti di sini. Di 72 sampai 81. Sehingga kelas, kita tentukan kelasnya. Kelas ketiga itu adalah 72 sampai 81. Nah, kalau sudah kita tahu kelasnya, tinggal kita pasang rumusnya. Rumusnya yaitu QI sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 kali N min FK per F dikali P. Jadi, tepi bawahnya adalah, tepi bawah kelasnya adalah batas bawah dikurangi setengah. Nah, tolong diingat. Berarti 72 dikurangi setengah, 71,5. Ditambah 3 per 4 dikali N 40. FK. FK sebelum kelas ini. Jadi frekuensi ini dijumlahkan sebelum kelasnya. Hasilnya 29. Per F. Frekuensi kelas yaitu 8. Dikali panjang kelas. 10 panjang kelas itu jarak ke sini. Jadi biar gampang kita melihatnya jarak ke sini kita lihat. 42 ke 52 itu jaraknya 10 dikali 10. Nah, kalau sudah tinggal melakukan perhitungan saja. Sehingga hasilnya 1 per 8 kali 10, 1,25 ditambah 71,5 hasilnya 72,75. Jadi nilai dari Q3 adalah 72,75. Nah, demikian juga dengan D8. Jadi langkah pertama kita menentukan
desil ke-8 adalah menentukan kelasnya. Karena yang ditanya di 8 berarti I-nya 8. Karena desil maka pembaginya 10. Jadi 8 per 10 dikali banyak seluruh frekuensi 40, yaitu 32. Jadi 32 ini berada di mana? Ini yang penting. Cari kelasnya. Sampai di sini 12. Kita jumlahkan 12. 29. Di 29. Berarti data ke 30 sampai 29 ditambah 8. 37. Nah, berarti 32-nya berada di sini. Di 30 sampai 37 di sini, berarti 32-nya di sini. Sehingga kelas D8 itu adalah 72,81, sama dengan Q3 tadi. Kelasnya. Kalau sudah, kita pasang rumusnya. Kita cari TB-nya. Nah, seperti tadi TB-nya yaitu 71,5. Ini rumusnya I 8 per 10 dikali 40. FK-nya 29, berarti frekuensi sebelumnya 29. Per 8 dikali 10. Ini hasilnya, kalau kita hitung, hasilnya 3 per 8 dikali 10. Nah, hasilnya 3,75. 3,75 tambah 71,5 itu hasilnya 75,25. Sehingga desil ke-8 itu nilainya 75,25. Ya, Pak. Saya kira bisa dipahami dengan baik. Yang jelas, pertama, letak kelasnya dicari. Yang kedua, rumusnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor C, yaitu menentukan persentil ke-40. Jadi sama, pertama kita cari letak kelas. Persentil ke-40-nya, yaitu 40 per 100 dikali 40, hasilnya 16. Jadi kita hitung dari sini. Ini tambah sini, 3 tambah 9, 12. Berarti tambah ini, nah 12, 13 sampai dengan 29 berada di sini. Data ke 13 sampai 29 berada di sini. Sehingga data ke 16 akan berada di sini. Sehingga kelasnya yaitu antara 62 sampai 71. Nah, kalau sudah kita ketemu kelasnya, tinggal pasang rumusnya saja. Rumus persentil ke I-nya yaitu tepi bawah kelas. Kita tahu tepi bawah kelasnya 61,5, yaitu 62 kurang setengah. Ini I-nya 40, yang ditanya per 100 dikali N40. Karena kelasnya di sini, maka FK-nya berarti sebelum kelas 3 ditambah 9, 12. Per frekuensi kelasnya 17 dikali panjang kelas 10. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal melakukan perhitungan saja. Sehingga kita ketemu nilai persentil ke-40 adalah 63,83. Baik, demikian dulu untuk ukuran letak data. Semoga dapat dipahami. Saya ucapkan selamat